apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung, bercerita, gitu kan. Maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai keharaman wayang. Ada salah satu Ustadz Khalid Basalamah namanya, secara tersirat mengharamkan wayang. Dalam salah satu ceramahnya ketika ada pertanyaan masuk, beliau mengatakan bahwa ya harusnya tradisi yang mengikuti Islam, bukan Islam yang mengikuti tradisi. Dan sebaiknya wayang juga ditinggalkan karena itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai Islam, kira-kira gitu ya. Dan di akhir ceramahnya beliau mengatakan bahwa ya wayang kan bisa digantikan sekarang dengan cerita orang, dengan apa ya, digantikan dengan orang, ya bukan lagi wayang gitu, karena wayang dianggap sudah ketinggalan zaman. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah dosen dari Institut Ilmu Al-Quran dan pembina di Tauhid Cinta Channel ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Raffi. Nah, ini gimana wayang ini? Ya kita tahu kan dulu malah Wali Songo itu berdakwah dengan wayang. Nah sekarang wayang yang diharamkan. Jadi memang Ustadz Khalid Basalamah ini beberapa kali kan memang dulu Indonesia Raya dilarang kalau anak-anak kita upacara itu tidak boleh karena itu bukan tradisi Islam gitu. Padahal kita tahu betul gitu ya, al-adah muhakamah gitu ya. Adat itu asalkan kemudian tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, itu boleh, nggak boleh dimusnahkan. Orang sering lupa Mas Rifki bahwa Islam itu datang seakan-akan itu di tanah Arab yang hampa budaya gitu. Padahal sudah ada tradisi-tradisi Arab yang tidak semua dimusnahkan ternyata. Bahkan Islam kan juga mengadopsi tradisi-tradisi agama sebelumnya kan. Tradisi Qisas itu kan tradisinya Yahudi, khitan itu tradisi lebih lama lagi ya. Tradisinya Nabi Ibrahim dan sebagainya. Oleh karenanya saya kira tidak bolehlah beragama itu gampang sekali mencampur adukan, menghitam putihkan sesuatu gitu. Agama itu kira-kira beginilah rumus sederhananya. Apa-apa yang tidak disuruh jangan dikerjakan gitu. Jangan dikerjakan. Kalau nggak disuruh sholat ya nggak usah sholat, tapi kalau disuruh kerjakan. Tapi apa-apa yang nggak dilarang jangan gampang larang-larang, kira-kira begitu. Jadi ada nggak larangan wayang kira-kira Mas Rifki? Nggak ada. Nggak ada ya, jangan gitu. Oleh karenanya sesimpel itu sebenarnya beragama. Dan yang paling penting teman-teman pemirsa Tauhid Cinta, kita harus membedakan ya, dalam beragama itu ada ibadah mahdhah yang memang tidak boleh diutak-atik gitu ya. Tata caranya, sholat yang wajib itu 17 rakaat 5 waktu. Jangan kita semangat ditambah jadi 19 rakaat gitu ya. Malah nanti saking semangatnya malah apa-apa yang tidak disuruh di luar itu bid'ah nanti jatuhnya. Tapi sebaliknya ada ibadah-ibadah muamalah. Muamalah itu yang berhubungan di luar yang mahdhah, itu ruang terbuka sekali. Kenapa kemudian Islam itu soleh likuli zaman wal makan. Dia akan apa ya, ngikutin perkembangan zaman, akan kemudian cocok gitu. Yang ketiga penjelasannya adalah bahwa agama kita harus dibedakan mana yang esensi, yang itu nggak pernah berubah. Tauhid itu ya nggak perlu diutak-atik. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun itu udah nggak usah diutak-atik. Ada yang Allah tegaskan haram, ada yang Allah tegaskan halal. Tapi ada yang kemudian ruang-ruang yang dinamis gitu. Termasuk wayang itu kan ruang syiar, ruang media gitu ya. Dan sekarang tidak hanya wayang gitu. Kita lagi podcast begini pakai YouTube, nanti YouTuber nggak boleh, jangan-jangan. Karena itu juga media sama-sama. Padahal itu sama-sama media. Jadi bahkan ini bikinan orang kafir. Bikinan orang kafir. Kita sekarang gara-gara WFH gitu, pakai Zoom, pakai Google Meet, semuanya itu mohon maaf itu bikinan orang-orang yang non Muslim. Jadi tidak, ketika kita Muslim, kafah itu maknanya apa sih? Sempurna itu tidak berarti semuanya yang tidak ada label Islamnya kemudian diharamkan. Nanti bahaya itu kalau kemudian semua tradisi yang
tidak ada disyariatkan di dalam Islam, itu kemudian diharamkan. Karena Islam itu butuh berapa tebal Al-Quran kalau semuanya dirinci gitu kan. Islam itu Al-Quran berisi value, nilai-nilai. Kalaupun ada tata cara kemudian tuh ya sudah tata cara yang mahdoh aja, di luar itu tuh sangat terbuka. Bagaimana tata cara kita berdakwah itu kan terbuka, tapi yang prinsip ada dakwah itu nggak boleh mengejek, dakwah itu nggak boleh caci maki, dakwah itu nggak boleh menegasikan orang lain, tetapi medianya sangat terbuka. Kira-kira begitulah Mas Rifki. Nah tadi kan ada argumen dari Ustadz Khalid Basalamah ini bahwa repot dan susah lah kalau kita Islam mengikuti tradisi, harusnya tradisi yang mengikuti Islam gitu. Nah ini gimana? Yaitu terkesan argumennya itu logis dan masuk akal gitu, bahwa ya Islam sebagai agama yang transenden gitu, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau tradisi kan datang dari manusia gitu. Seakan argumen itu betul gitu dan kukuh gitu loh. Padahal kan ya kita lihat Wali Songo itu gitu. Kalau kita tidak berpikir kritis, seakan-akan seakan-akan itu semua yang tradisi manusia, budaya manusia itu harus diberi hangus gitu. Di kita itu Masya Allah gitu ya, pulau segitu banyak, budaya begitu banyak, ada lokal wisdom ya, ada tradisi-tradisi lokal. Apa itu wisdom sih? Kearifan. Itu udah lahir dari perenungan manusia yang punya fitrah, senang kepada kebenaran. Oleh karenanya striknya jelas lah. Saya kira Ustadz Basalamah mestinya tahu adat yang diharamkan itu adat yang bertentangan dengan tradisi Islam. Jadi tidak boleh dikebiak-uyah gitu. Tidak boleh bahwa semua tradisi itu harus disyariatkan gitu. Atau kemudian Islam yang harus ditradisikan. Bukan itu. Padahal kemudian yang benar itu al-adah al-muhakamah. Udah. Bahwa kemudian contohnya kalau ada tradisi, ketika Islam datang, tradisi itu kemudian difilter offset tidaknya dengan nilai-nilai Islam. Bukan dikebiak-uyah, semua yang nggak diajarkan Nabi nggak wayangan haram, Nabi nanti nggak nggak dangdutan haram. Semuanya nanti lama-lama begitu banyak hal yang tidak ada larangannya dalam Islam. Kembali lagi ke rumus awal tadi, pokoknya teman-teman, apa yang dilarang itu kemudian apa yang diperintahkan kemudian kerjakan, apa yang nggak diperintahkan jangan dikerjakan. Dan apa yang tidak dilarang jangan suka ngelarang-larang, itu aja deh gitu ya. Jadi lebih gampang lah beragama. Jadi yassiru wala tu'asir. Jadi yassiru wala tu'asiru. Ini prinsip di dalam agama kita. Permudahlah umat untuk beragama, jangan dipersulit, tapi jangan memudah-mudahkan. Semua tradisi, kemarin kita diskusi tentang Valentine gitu. Tentang musik juga. Tentang musik gitu. Jadi di situ nggak ada larangan, tetapi yang dilarang adalah zina. Kalau itulah yang disebut esensi, yang dilarang apa? Minum khamrnya, itulah esensi. Dan kita kemudian berpikirnya seperti itu. Kalau dalam konteks yang menarik, mungkin kalau kita tarik, ini persoalan ditariknya kan kemana-mana Mas Rifki. Ini sekularisasi, ini islamisasi. Seakan-akan kan Ustadz Khalid Basalamah mau islamisasi kan, semuanya diislamkan. Padahal pilihan kita di Indonesia itu pilihan bahwa yang namanya islamisasi itu tidak mesti semuanya dimerekin Islam, diberi label Islam. Tapi bagaimana nilai-nilai Islam itu kemudian mewujud dalam semua aspek kehidupan. Dalam tradisi kita bermusik, kenapa musik kita dijadikan media untuk syiar? Dan begitu anak-anak milenial relate banget dengan musik. Bahkan wayang itu jangan kira wayang itu kemudian sudah dimodifikasi sekarang. Wayang yang sudah milenial juga sudah banyak dengan bahasa-bahasa prokem dan sebagainya. Kenapa enggak itu yang kita ini, tapi kemudian malah dibenturkan dengan sekularisasi. Jadi memang beberapa kali kita dapat bukti sekularisasi yang kebablasan, islamisasi yang kebablasan. Tapi kita ayolah kita garis tengah ya, karena Islam itu moderat. Jadi repot juga kalau misalkan semua tradisi atau budaya harus mengikuti nilai Islam ya. Artinya memberangus budaya-budaya setempat, tradisi-tradisi lokal, kearifan-kearifan lokal, karena memang nggak diajarkan dalam Islam gitu ya. Ya padahal kan ya kita tahu bahwa ya wayang, ya musik, ya seni, tradisi itu adalah media, ada message, ada pesan di situ yang ingin disampaikan. Nah,
apa yang dilakukan oleh Wali Songo itu kan bagaimana sebenarnya juga melakukan islamisasi. Tapi ya mungkin ada islamisasi yang formalistik, Betul. ada islamisasi yang esensialistik gitu loh. Ya bahwa apa yang dilakukan Wali Songo itu islamisasi esensial gitu loh. Nilainya yang dimasukkan, bukan formalnya, bukan bentuknya, bukan fisiknya ya. Iya, saya kira kita harus pilah ya, mana yang esensi, mana yang wadah. Kalau semuanya dianggap esensi, repot ini. Esensinya apa? Yang tadi saya sampaikan, bahwa sudah ada nasnya, sudah ada perintahnya. Di luar itu tuh wadah. Wayang itu wadah, media. Bermusik itu media. Jangan-jangan kita masih Hindu dan Buddha atau animisme, Mas Rifki? Karena dalam beberapa tulisan Wali Songo dengan tradisi wayang, dengan tradisi tembang, bahkan dengan tradisi pesantren, itu yang membuat abad 14 itu Islam bisa menyebar menjadi agama mayoritas di Indonesia. Kenapa nggak kita lihat itulah? Sekarang kita kontekkan hari ini, gitu. YouTube itu media, gitu ya. Dan kemudian segala macam bentuk media untuk dakwah yang menjadi esensi apa? An-Nahl 126, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan, bahwa medianya silahkan apa saja, mau menggunakan televisi, mau menggunakan YouTube, mau menggunakan Twitter, mau menggunakan apalagi Instagram atau medsos sosial, tapi apa yang penting hikmah. Kalau dakwah pokoknya harus bijak, merangkul ya, mengajak, bukan mengejek, bukan menginjak, bukan mencaci. Kemudian dengan nasihat-nasihat yang baik ya, bukan isinya dakwah Islam tapi isinya cacian, isinya adalah menghibah pihak lain, menjelekkan pihak lain. Yang ketiga, wajadilhum billati ahsan. Kalau kita harus berdebat yang saling memuliakan, berdebat untuk mencari kebenaran dan bukan pembenaran. Ini esensi. Wadahnya bisa wayang, bisa media-media yang lain. Ini harus kita bedakan lah, saya kira tegas. Bab kalau enggak, Ustadz Khalid Basalamah boleh jadi nanti setelah Indonesia Raya, setelah wayang apalagi, dan kemudian klarifikasi selesai. Saya kira ini jadi pembelajaran kita bersama. Ayo beragama, tidak boleh harfiah, tidak boleh hitam putih. Kita harus bedakan mana yang kulit, mana yang esensi. Kalau kulit itu semuanya pasti bisa ikhtilaf ya, bisa berbeda-beda karena madhabnya beda-beda. Tapi kalau esensi, di situ kita ketemu kalimatun salam. Ya memang kan kebanyakan yang kontroversial dari Ustadz Khalid Basalamah itu berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dalam ceramah itu ya, dalam sesi keagamaan itu. Nah misalkan ada waktu itu sebelum wayang ini kan ada bendera menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu juga dianggap haram sama Ustadz Khalid Basalamah karena ya itu tidak ada dalam Islam. Menyanyikan lagu Indonesia Raya itu semacam asobia atau apa namanya fanatisme terhadap apa namanya kenegaraan atau lagu atau apa gitu. Nah dalam konteks ini ya kan banyak yang kayak gini, hormat bendera lah haram gitu ya, seakan Islam itu tidak mengenal apapun selain apa yang di ini apa namanya ya tradisi budaya dan kultur dari masyarakat setempat gitu ya. Ini kan Islam hadir tidak hampa budaya seperti kata Pak Ustadz gitu ya. Ustadz Khalid Basalamah kan ingin bahwa semuanya harus seragam. Islam Indonesia harus seragam dengan Islam Arab, Islam Arab harus seragam dengan Islam Pakistan, Islam Pakistan harus seragam dengan ini. Itu memang bisa diseragamkan Islam itu ya, karena itulah tujuan Allah menurunkan Islam, kata Ustadz Khalid Basalamah dalam ceramah itu. Gimana Ustadz? Ya saya kira itu nanti tariknya ke Islam Nusantara. Nah itu pasti Islam sebenarnya Nusantara ingin mengarah ke situ ya. Islam Nusantara kemudian ingin diberangus. Jadi repot banget. Islam Nusantara itu Islam yang umat Islam kemudian tumbuh di wilayah Nusantara kan gitu. Sehingga kemudian kalau ini kemudian dibenturkan Islam Nusantara nggak ada, yang ada cuman Islam. Coba ingat ketika Islam hadir, tradisi yang ada di Arab apa? Syair. Bahkan ada surat Asy-Syu'ara tentang penyair. Sehingga kemudian Islam ya jangan luar biasa memberikan ruang kepada para penyair itu untuk mengekspresikan nilai-nilai keislaman dengan syair-syair. Apakah kemudian kalau syair itu kemudian dikecam waktu itu karena syair-syair isinya ini, apakah penyairnya yang kemudian dikecam? Padahal dalam tradisi Islam
dengan syair. Rumi menulis 25.000 bait syair dengan masnawinya untuk mengekspresikan cinta dia kepada Allah. Dengan musik kemudian kita bisa mengekspresikan dakwah dan sebagainya. Saya kira nggak bisa lah kemudian di Islam memang satu, tetapi ekspresi keislaman seseorang disitulah kemudian. Kenapa sih Mas Rifki ada asbabun nuzul? Kalau mau belajar gitu ya lebih dalam lagi, asbabun nuzul itu adalah kenapa, untuk menunjukkan kepada kita bahwa ayat-ayat Al-Quran turun itu hasil dialog sebagian besar dengan tradisi Arab saat itu. Bahkan Quran itu turun untuk menjawab pertanyaan para sahabat gara-gara pertanyaan peristiwa tertentu. Artinya apa? Nggak hampa budaya. Dan Islam betul-betul tidak memberangus tradisi-tradisi yang masih relevan dengan Islam. Maka disebut ada adat yang menjadi hukum Islam. Tradisi-tradisi itu lengkap sekali di dalam Islam. Ketika Rasulullah ke Madinah, tradisinya apa juga diayomi, apa-apa yang kurang baik kemudian diberi nilai-nilai keislaman. Dan di Indonesia kemudian Wali Songo lah yang punya punya pelajaran yang sangat berharga lah saya kira, dengan tradisi wayang. Tradisi nanti masuknya nanti 7 harian, ya kan, 40 harian, 100 harian. Memang Islam melarang berdoa hari ke-7. Kira-kira Mas Rifki jawabannya? Iya, kan doa suatu yang positif, yang baik. Jadi sesuatu yang nggak dilarang jangan dilarang-larang. Bahwa ada hari ke-7, hari 100, hari ke-10, hari ke-40, setahun kemudian. Haul ada nggak di dalam Islam? Tapi kan tidak boleh kemudian dilarang. Jadi pokoknya yang diperintahkan kerjakan, yang nggak dilarang jangan ngelarang-larang. Itu kalau nggak mau pakai dalil-dalil lah, pakai cangkem elek aja gitu. Jadi agak-agak kok berulang-ulang ya. Nah, walaupun saya tidak mengatakan kalau tokoh-tokoh gara-gara Khalid Basalamah itu kan agak pedes ya ngomong ya, belajar lagi lah gitu ya, dangkal lah ini segala macamnya. Kalau kita hitam putih memang agak susah memaknai Islam itu soleh likulli zaman wal makan. Ya, ini menarik ya. Islam itu solehun likulli makan wa zaman. Apa Islam itu cocok dengan berbagai macam ruang dan waktu. Ya, dulu di zaman Nabi ya relevan, sampai sekarang bahkan juga relevan. Kenapa? Ya karena memang kalau ini kan berarti universalitas Islam, rahmatan lil alamin. Nah, kalau misalkan ya semua tradisi diberhangus segala macam, Islam nggak rahmatan lil alamin lagi dong. Islam nggak universal lagi dong. Islam seperti hidup di zaman dahulu gitu loh, bukan di zaman sekarang. Padahal kan jelas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu. Nabi diutus untuk rahmatan lil alamin. Saya kira pesan itulah yang kemudian harus diejawantahkan dalam semua aspek. Karena saya selalu mengatakan SK Nabi itu yang utama diutus jadi Rasul ya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya apa? Tujuan utama Nabi untuk diutus ke muka bumi itu memberikan rahmat dalam konteks apapun ya, dalam konteks beragama, dalam konteks berbudaya, dalam konteks bermuamalah perdagangan, dalam konteks berpolitik, semuanya. Jadi tidak menegasikan, justru Islam hadir untuk apa? Mengatur agar seluruh habluminallah, habluminannas, habluminal khalqi itu semuanya menjadi rapi, menjadi baik. Karena din itu apa sih? Aturan yang membuat kita hidup lebih harmoni, saling menghargai, lebih damai, sebagaimana makna Islam itu gitu. Saya kira kalau kita punya prinsip seperti itu, maka kemudian yang dai ayolah statementnya walaupun selalu punya klarifikasi, apologize bahwa itu kan forumnya forum lokal gitu. Tapi ingat, hari ini itu semuanya bisa diviralkan. Kalau yang lokal itu dibawa pulang kemudian wayangnya dibakar, itu kan jadi pemantik sesuatu yang tidak elok lah menurut saya. Tapi saya kira ini berangkat dari ini ya Pak Ustadz, bid'ah itu ya bagi sebagian orang kan ada bagian ulama ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang negatif, ada bid'ah yang positif gitu. Tapi bagi sebagian ulama lain ya semua bid'ah itu dolalah ya karena tidak ada di zaman Nabi. Ini gimana? Ya itu tadi, karena mereka menganggap rumus sederhana nggak usah pakai dalil itu belum ditangkap secara utuh. Bahwa di dalam Al-Quran ada asbabun nuzul, di dalam konteks ayat, ada konteks hadis Nabi ada asbabul wurud dan sebagainya. Maksud saya begini, kan beragama itu sederhana atau hidup itu sederhana. Lakukan yang diperintah, jangan
haramkan apa yang nggak dilarang. Itu hubungannya dengan bid'ah kan. Maka kemudian jangan semuanya yang nggak ada zaman Nabi kemudian dianggap sesuatu yang baru gitu. Yang baru itu di mana sih? Dalam konteks apa? Ubudiyah. Dalam konteks ibadah mahdhah tidak boleh kemudian kita bikin sesuatu yang baru. Tapi dalam konteks muamalah, dalam konteks media, apalagi wayang itu kan konteksnya muamalah, apalagi malah kemudian dalam konteks media. Kalau dalam konteks media ya nggak ada urusannya dengan itu. Kalau enggak, kemudian semuanya bid'ah. Kita baca Quran dengan harokat aja bid'ah. Zaman Nabi nggak ada. Apalagi dengan langgam ya. Dengan langgam gitu. Kemudian kita sholat dengan speaker bid'ah gitu ya. Kemudian segala macam itu, segala ada yang ada di Mekah sama Madinah dengan berbagai teknologi itu jangan-jangan tradisinya nggak ada. Kalau ngomong kemudian sesuatu yang zaman Nabi nggak ada itu mesti dibid'ahkan. Jadi harus kita pilah-pilah mana yang esensi. Kalau esensi ini kita rubah, kemudian kita tambah-tambah, itulah yang masuknya di bid'ah. Saya pernah ada satu kasus Mas Rifki. Ada seseorang yang meninggal ibunya, tapi di dua kelompok keluarganya itu ada dua kelompok besar mau mengadakan 7 harian. Dia tanya, Pak Ustadz gimana ya caranya ya agar keluarga kami itu pengen memuliakan ibu almarhumah agar bisa datang semua. Kalau saya undang gitu untuk merayakan tahlilan 7 hari, pasti separuhnya nggak datang gitu. Tapi gimana ya caranya? Akhirnya ditulis yang netral. Kami akan mengadakan takziah 7 hari mengenang 7 hari wafatnya ibu kami, dan itu maksimal yang datang. Padahal isinya sama, baca tahlil, baca dan sebagainya. Dan kemudian meminta kepada saya akan bikin buku souvenir, nanti saya akan tulis syair-syair Rumi di dalam buku itu, tetapi di situ juga mohon Pak Ustadz cari keterangan seluruh buku-buku, seluruh bacaan yang ada di tahlilan itu ada dasarnya enggak? Mulai dari Yasin, mulai dari kemudian baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, apalagi kemudian 6 ayat pertama surat Al-Baqarah, ayat kursi, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, hasbunallah, terus kemudian istighfar, semuanya. Akhirnya dengan itu, akhirnya saya cari dan semuanya firm, seluruh dalil-dalil yang diurutkan di dalam tahlilan yang ada di buku-buku itu semuanya dalilnya lengkap. Tapi bahwa kalau kemudian ditanya Rasulullah pernah nggak mengurutkan itu, ya enggak lah gitu. Tetapi itu kearifan para ulama kita dulu. Bayangkan yang diemong oleh ulama itu umatnya tani, petani, pedagang yang nggak punya waktu untuk belajar, sehingga kemudian kalau ada yang meninggal datang zikirnya nggak bareng, itu ruwet kan. Akhirnya disusunlah satu rangkaian doa yang saya sudah konfirmasi semuanya dalilnya jelas, dan kalau kita mau jujur semuanya kita tahu semuanya gitu ya. Iqra'u Yasin ala mautikum, bacakan Yasin pada orang yang meninggal. Al-Ikhlas dalilnya banyak banget, Al-Falaq dalilnya banyak banget. Bahwa kemudian yang dianggap bid'ah itu Rasulullah nggak pernah mengadakan acara 7 harian 40 harian, yaitu media. Doa disuruh, bahkan kita disuruh zikir itu wadkurullaha katsira. Apakah mendoakan orang yang meninggal kemudian tidak boleh? Ternyata Rasulullah mendoakan. Nyampe enggak? Kalau enggak nyampe, kenapa kita diajarin doa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin. Artinya apa? Bahwa kemudian itu, jadi kalau beragama kira-kira lah gitu, apa aja yang Nabi nggak kerjakan kemudian dianggap bid'ah agak repot. Oleh karenanya para ulama, saya lebih sepakat yang bijak mengatakan ya bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Kalau yang sayyi'ah jelas-jelas mengada-ngadakan dalam konteks ubudiyah, di dalam konteks peribadatan itu yang bid'ah. Tetapi kalau yang hasanah ya sesuatu yang baru, boleh jadi di medianya. Zikir akbar, pernah nggak Rasulullah zikir akbar? Gitu. Istighosa akbar, saya yakin dengan istighosa urutan-urutan yang di ulama itu Rasulullah nggak mengerjakan dengan urutan seperti itu. Nanti tarekat zikirnya macam-macam juga beda-beda kan masing-masing tarekat, di situ bid'ah lagi. Kapan Rasulullah ngajarin zikir kayak gini? Sholawatan aja sekarang macam-macam dibid'ahkan kan? Sholawat apaan tuh gitu? Sholawat ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala salam Muhammad. Tambahlah sholawat bil qulub, sholawat ini untuk rezeki, itu dibid'ahkan. Sehingga memang apa ya, menurut saya teman-teman semua memang beragama nggak bisa hitam putih. Kita harus memilah-milah mana esensi, mana yang kemudian kulit,
Dan kemudian ya kita harus banyak lagi belajar, tidak boleh utak-atik, halal haramnya jelas, tapi mana wilayah-wilayah yang kita diberikan ruang terbuka untuk mengekspresikan keagamaan kita. Kembali ke wayang tadi ya. Ya. Ya justru dakwah Wali Songo itu kan ya salah satunya dengan melalui media wayang itu sangat sukses ya. Ya bahwa Islam diterima di Nusantara bukan dengan perang, bukan dengan paksaan, tapi dengan masuk dengan jalur budaya. Ya, tapi sekarang ini diharamkan. Nah, apa yang bisa kita petik pelajaran dari sini? Ya, saya kira pelajarannya ya kasus Ustadz Khalid Basalamah adalah bahwa pertama kita tidak boleh membenturkan ya antara agama dan budaya. Islam lahir sebagai sebuah agama yang lahir di negeri Arab 1500 tahun yang lalu itu, dengan tradisi Arab yang dulu tuh Arab paling tinggi lah tradisinya ya, sudah punya tradisi syair yang luar biasa. Dan ternyata Islam hadir tidak memberangus budaya itu, tapi malah kemudian memilah-milah mana budaya yang relevan dengan nilai-nilai Islam, kemudian diberi sentuhan-sentuhan keislaman. Dengan itulah kemudian Islam tidak hanya tersebar di negeri Arab, tapi di negeri Ajam, di negeri non-Arab, dengan berbagai penyesuaian sesuai dengan karakter budaya yang ada, sehingga ada istilah dalam usul fikih al-adah muhakamah. Jadi ada adat-adat setempat yang kemudian masih relevan dengan nilai-nilai Islam, malah dianggap sebagai dijadikan hukum di dalam Islam. Itu yang pertama saya kira pelajarannya. Yang kedua saya kira beragama tidak boleh hitam putih, kita harus bedakan ya mana yang esensi dalam beragama yang tidak boleh diutak-atik, tapi mana yang kemudian wilayah-wilayah yang kita diberikan ruang yang sangat terbuka oleh agama kita untuk mengekspresikan cara beragama kita. Maksud saya begini, Allah memerintahkan kita wabil walidaini ihsan ya, hendaklah kalian berbuat ihsan kepada orang tua. Jangan kemudian dibatasi cara beragama, cara memuliakan orang tua itu harus cium tangan gitu. Kalau di barat mungkin say hello gitu, mungkin tidak mengucapkan, tidak mengekspresi, harus sungkeman dan sebagainya. Di situ harus dibedakan. Ini jangan-jangan sungkeman. Nah di Indonesia di Nusantara sungkeman jangan-jangan bid'ah. Iya, gitu. bid'ah. Jadi itulah. Kemudian mana yang esensinya apa? Kita diperintahkan memuliakan orang tua. Cara memuliakannya di masing-masing budaya harus dihormati. Jangan kita kemudian orang Jawa nanti lama-lama agak repot itu. Kemudian kita pindah tugas ke Papua atau ke negeri mana, ke barat, wah kamu durhaka banget sama orang tua ya, kemudian datang nggak cium tangan, malah tos dan sebagainya, kan repot nanti. Jadinya agama itu menjadi apa ya, kok beragama malah sempit gitu. Padahal agama itu rahmatan lil alamin itu apa Mas Rifi? Menjadi luas, menjadi menyemesta gitu ya. Sehingga kemudian kalau dua prinsip ini aja kemudian kita jadikan patokan, insya Allah kita bisa tetap menjadi muslim yang baik, tetapi tetap Indonesia. Kan itu. Nah, dari dakwah Wali Songo itu apa yang bisa kita pelajari ya kan? Apa sih yang dilakukan Wali Songo? Mungkin pemirsa kita juga. Iya, Wali Songo saya kira mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin memberikan dakwah, mengajarkan satu nilai tertentu, kita harus betul-betul ngikut Wali Songo, karena sadar betul aplikasi dari khotibun nas bi qadri ukulihim. Rasulullah itu ngajarin kita bahwa kalau bicara sama orang itu lihat ini orang Jawa, budayanya apa, dan kemudian pesan-pesan nilai yang universal itu disampaikan dengan bahasa mereka. Kalau ke Sunan Kalijogo lewat apa? Lewat wayang. Mungkin sunan-sunan yang lain menggunakan tradisi yang berbeda, media yang berbeda untuk itu. Dan kalau kita tarik ke zaman sekarang, ayo kita manfaatin nih YouTube ini, media ini sama dengan wayang, sama dengan segala macam. Kita isi semuanya ini dengan nilai-nilai keislaman. Sebab kalau enggak ya karena ini media digunakan oleh siapapun, diisi dengan apapun ya. Dengan itu saya kira keberhasilan Wali Songo, terutama Sunan Kalijogo dengan wayangnya, jadi pelajaran besar buat kita bahwa agama itu tidak harus disampaikan ayat per ayat gitu secara harfiah, tapi bagaimana nilai-nilai dalam ayat itu kita sampaikan lewat budaya, lewat tradisi, atau lewat apapun yang relate, yang cocok dengan tradisi budaya yang ingin kita sampaikan. Nah, ada di akhir ceramah Ustadz Khalid Basalamah ini mengatakan bahwa ya wayang ini
ya secara tersirat ya sudah tidak relevan lagi kira-kira gitu kan, bisa diganti dengan orang yang bercerita. Padahal kalau kita lihat kan dalam tradisi wayang ada wayang kulit, ada wayang orang segala macam, yaitu yang memerankan adalah orang, yang bercerita adalah orang gitu. Ini apa namanya ya, mungkin karena ketidakpahaman juga dengan tradisi lokal di sini ya, di Indonesia gitu ya, atau ya bagaimana Ustadz melihat ini? Memang agak salah sejak awal ya, karena membiarkan selalu membaca sesuatu itu hitam putih, sehingga kemudian menjelaskan klarifikasinya semua akhirnya logikanya akhirnya ke sana semua, menjadi lucu akhirnya. Ngomong keharamannya bertentangan dengan Islam, tapi kemudian kenapa nggak kita ganti wayang dengannya, itu kan nggak nyambung gitu, sehingga kemudian memang agak susah. Maksud saya begini, ketika ini kemudian dibiarkan, tidak diberikan teguran, tidak berikan kemudian cara kepada umat bagaimana memahami agama, ini agak repot. Ini jangan-jangan bukan kasus yang kedua, ada kasus yang lain lagi yang mungkin nanti memantik kemudian umat untuk aduh kok gini lagi ya. Ada hal yang lebih prinsipil lah ya, saya kira yang perlu dibicarakan, hal-hal yang bersifat media, yang bersifat alat, ini jangan kemudian diutak-atik, lama-lama nanti semuanya dikasih agama gitu. Kemarin musik dikasih agama, nanti ngomongin apa lagi, Valentine dikasih agama, ini wayang dikasih agama, nanti ada tradisi apa lagi nanti dikasih agama, lama-lama nonton bola itu bid'ah nanti gitu. Nabi pernah nonton bola nggak kira-kira gitu? Jangan-jangan semuanya nanti diharamkan gitu. Sehingga kemudian ayolah kemudian beragama itu hablum minallah kita jalan, hablum minanas kita jalan, ukhuwah basyariah kita jalan, sehingga rahmatan lil alamin itu bukan statement, tetapi kemudian di mana kehadiran kita, ucapan kita, ceramah kita, tindak tanduk kita, pikiran-pikiran kita itu nggak boleh kemudian mencederai pihak lain, sehingga kemudian memantik, kemudian persatuan dalang kemudian sudah mulai gerah ini, sehingga kemudian seakan-akan walaupun itu pertanyaan dari seorang dalang yang bertanya kepada Ustadz Basalamah dan kemudian disuruh taubat memusnahkan wayang, itu kan sebuah kesimpulan simplistis bahwa mendalang itu perbuatan yang kotor yang perlu ditaubati dan seluruh wayangnya harus dimusnahkan. Nah, nanti agak repot, nanti profesi-profesi yang lain juga akan dilabeli yang sama yang tidak sesuai dengan menurut Ustadz Basalamah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga kemudian kan ada kampanye sekarang, kalau mau ikut Nabi dagang semua. Kan itu kan muncul, kalau hijrah dagang, Nabi itu dagang, Nabi nggak melakukan yang lain-lain, kan repot kalau gitu. Padahal Nabi ikut perang, padahal Nabi jadi pemimpin negara, jadi memang. Jadi semua harus jadi pemimpin negara. Iya, akhirnya kan kemudian begitu nanti. Jadi nggak bisa seperti itulah saya kira beragama. Ini jadi pembelajaran bareng buat teman-teman semua, sehingga kemudian kita membicarakan konteks wayang ini bukan hanya wayang yang penting, tapi ini satu rangkaian bagaimana cara kita beragama sih. Oke, terima kasih. Sama-sama Mas Rifki. Luar biasa penjelasannya. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Islam sholihun di kulli zaman wal makan. Islam itu adalah agama universal yang relevan di setiap zaman, baik masa lalu dan masa kini. Ya, artinya bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang bisa hidup di zaman apapun dan bisa menggandeng budaya-budaya tradisi lokal yang bisa kita masukkan esensi atau nilai-nilai Islam di dalamnya seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Mari kita beragama secara lebih bijak dan berdakwah dengan lebih bijak juga. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.